Bunda Eni dari Tanjung Pinang ya. Silakan Bunda Eni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kakak-kakak semua, ayah Iwan. Terima kasih waktunya Kak Irfan. Saya Bunda Eni dari BPP Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yang ingin saya tanyakan kepada Ayah Iwan terkait berkisah tadi atau untuk pendekatan bonding kepada anak-anak khususnya yang di bawah 9 tahun itu untuk kualitas terbaiknya untuk ayah atau bunda yang untuk lebih banyak bagusnya untuk pendekatan ke anak gitu ayah. Jadi berapa persen gitu, apakah sama antara ayah dan ibu atau mungkin ayah lebih banyak atau ibu lebih banyak untuk pendekatan ke anak yang di bawah 9 tahun ke bawah. Itu iya Ayah Irwan, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Ayah Irwan. Baik Ustaz. Jadi saya sebenarnya nggak enak jawab ini Bunda Erni. Itulah tadi saya menyebutkan bahwa perlunya kita memang memahami tahap perkembangan gitu ya teman-teman ya. Kalau Ustadz Fatihahkan itu bahkan mengatakan para pengkisah atau para orang tua itu bagusnya hafal di luar kepala tahap perkembangan gitu ya, sehingga kalau kita melakukan bonding itu kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak, yang diharapkan oleh anak-anak. Kalau boleh saya menjawab Bunda Eni, 0-7 tahun itu ada beberapa bagian tahap perkembangan. Ada tahap perkembangan di usia 0-2 tahun. Itu bondingnya terbaiknya memang ibu gitu ya, karena memang di usia 0-2 tahun itu ada 3 hal yang paling penting sebenarnya, dan itu ibu paling bagus untuk melakukannya. Nah, seperti yang kita lihat di surat An-Nahl 78 itu Bunda ini gitu ya, yang Allah mengatakan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah itu. Nah, itu paling bagus sebenarnya. Itulah sebabnya kenapa para ahli itu menyebutkan kalau di 0-2 tahun itu salah satu tugasnya Bunda itu adalah menghatamkan sirah gitu Bunda ya, menghatamkan sirah, menceritakan sahabat-sahabat mulia, menceritakan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran gitu, karena amanah pendengaran, penglihatan, hati nurani itu ada di genggaman di tangannya Bunda itu gitu ya. Itulah sebabnya kenapa di 0-2 tahun itu para Bunda grup WA-nya jangan dibanyakin gitu ya, karena konsentrasinya kepada anak ya. Jangan sering nonton TV, terus bilang sama suami gitu, kalau aku punya anak 0-2 tahun jangan ganggu aku dengan biaya kontrakan, jangan banyak mikir gitu. Nah, gitu. Suami yang baik itu ketika punya istri, punya anak 0-2 tahun adalah suami yang koamnya harus benar-benar koam gitu. Jadi jangan sampai diskusi yang membuat para istri itu banyak pikiran gitu, karena istri itu sedang konsentrasi untuk masuk surga. Salah satu masuk surga itu adalah berjihad menghebatkan anak di usia 0-2 tahun, dan itu pekerjaan yang paling susah sebenarnya di usia 0-2 tahun itu. Bagaimana contohnya gini Bunda ini, di usia 0-2 tahun itu bonding itu salah satu pendengaran itu adalah Ustadz Yonun yang akan banyak menambahkan. Istri itu kita yakinkan, kita pastikan dia sudah selesai tahsinul Qur'annya gitu ya, karena amanahnya itu amanah pendengaran. Jadi kalau di 0-2 tahun itu bondingnya itu adalah untuk pendengaran, istrinya masih Al-Qur'annya masih anak nunuk gitu, kasihan sebenarnya amanah pendengarannya gitu ya gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa ketika hamil gitu misalnya gitu, istri bisa bilang sama suami, mas aku pengen ini tahsin gitu, pengen private gitu karena 0-2 tahun itu pun yang sangat luar biasa. 0-2 tahun itu dia mampu anak-anak menyimpan 10 tahun ke depan, itu Bunda ini itu. Jadi dia nggak mengerti sebenarnya gitu. Nah, sebabnya itu sebab tadi saya sebutkan jangan banyak huruf WA, jangan pegang banyak WA lah gitu ya teman-teman ya. Kalau mau jualan online lah, biar suami aja lah gitu ya, istirahatlah jualan online gitu, karena tumbuh kembang potensi 0-2 tahun ini nggak akan pernah datang lagi ke depan gitu ya. Kalau online kan masih bisa datang lah di usia 2 tahun ke atas gitu ya. 0-2 tahun ini nggak datang. Nah, ini basic bunda ini gitu. Jadi anak-anak kemampuan merekam lewat 3 yang Allah sebutkan tadi itu, kemampuan itu bertahan 10 tahun ke depan. Itu masanya ibu kan gitu ya. Makanya kalau saya sih mengistilahkannya,
ibu itu harus memang fokus di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi kalau mau ke mall gimana itu jarang-jarang lah bawa anak ke mall gitu ya. Ibu juga jarang-jarang lah ke mall gitu, misalnya nanti bagaimana keadaan mall, ceritain aja lah, cerita dari tetangga gitu, misalnya gimana mall, sehat sekarang mall atau gimana gitu ya. Nah, itu aja yang paling penting. Karena tugas ibu itu khatamkan siroh, itu bayangkan tuh Bunda, khatamkan siroh, sahabat-sahabat dan lain. Nanti ada juga Bun, yang menarik lagi itu kita menyebutnya adalah membuatkan fondasi yang Allah sebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran, itu fondasi mendidik anak laki-laki dan perempuan. Nah, Bunda, kalau anak laki-laki kan udah katakan siroh ya, ceritalah sedikit tentang sahabat-sahabat yang hebat. Buat anak perempuan Bunda di usia 0 sampai 2 tahun, Bunda juga harus khatamkan 4 perempuan yang disebut Rasulullah SAW itu. Dikhatamkan seorang tentang Bunda Maryam, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, dan Bunda Aisyah binti Muzahib. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupakan di dalam pengasuhan anak perempuan gitu ya. Jadi di dalam kemampuan yang Allah berikan menyimpan tokoh gitu lewat berkisah itu, kita jarang mengisahkan kepada anak perempuan kita tentang 4 perempuan yang disebut Rasulullah SAW ini. Sehingga dia nggak punya basic gitu, dia nggak punya lapisan-lapisan di usia 0 sampai 2 tahun itu, siapa itu Maryam, siapa Khadijah, siapa yang lain-lain itu. Nah, kemudian 2 tahun, sekitar 4 tahun Bunda Eni, ayah mulai masuk nih. Kalau saya sih ini bukan mengatakan bahwa 0 sampai 2 tahun itu ayah nggak ikut berperan ya Bunda ini ya. Tapi peran ayah itu adalah memastikan si istri ini aman secara fisik gitu ya. Jadi maksud saya begini, kalau Bunda ini 0 sampai 2 tahun itu Bunda ini misalnya kalau suami lagi di luar tinggal telepon aja. Mas, martabak 2 telur harus gitu misalnya gitu ya. Mas, nasi padang harus gitu ya, gitu loh Mas gitu. Nah, suami nggak boleh itu bilang, aduh deh aku nggak punya uang, aku nggak mau tahu, gitu loh gitu. Itu harus aman secara fisik karena kita lagi berjihad gitu ya. Di unsur 2 tahun itu berat itu jihadnya para ibu, bercerita dan lain. Nah, nyaman secara psikologis itu yang itu. Bunda ini harus telepon ke suami, Mas kalau pulang aku jangan diceritain persoalan kontrakan bayarnya gimana, persoalan cicilan rumah gimana. 02 tahun aku nggak mau terima itu. Gitulah istilahnya, begitulah Bunda ini. Kemudian dua sampai umur 4 tahun. Nah, di umur 2 sampai 3 tahun itu ada yang di umur pengasuhan kita menyebutnya semacam ledakan. Jadi 2 sampai 3 tahun itu akan banyak ledakan Bunda ini. Ledakan bahasa, ledakan emosional, ledakan bagaimana cara beragama, tentang intelektual dan lain. Semuanya meledak di usia 2 sampai 3 tahun. Nah, itulah peran ayah masuk gitu ya. Itulah sebabnya para ayah di usia 3 tahun 4 tahun itu Bunda ini ayah kalau saya menyebutnya ayah wajib gitu ya, untuk bermain gulat gitu yang sifatnya fisik lah dengan anak-anak laki-laki gitu. Jadi di saat itulah sebenarnya ayah mulai mengenalkan, mengintroduce sebenarnya saksiahnya laki-laki itu seperti apa, saksiahnya perempuan itu seperti apa gitu ya. Jadi main gulat biasanya kan gitu. Main gulat dengan anak-anak laki-laki dengan ayah itu paling 5 menit normal lah gitu, tapi menit yang ke-6 itu leher ayahnya bisa dicekek itu sama anak laki-laki gitu. Nah, itu saatnya kita mengenalkan laki-laki itu seperti apa dan perempuan itu seperti apa. Nah, ayah mulai terlibat sampai umur sekitar umur 7 tahun itu menitnya, umur 7 tahun. Kalau perempuan itu umur 5 tahun, anak umur 7 tahun. Nah, kalau boleh saya mengusulkan Bunda ini dengar ya gitu ya. Ya, nanti kalau umur 8 tahun 9 tahun ke atas itu Allah sudah memberikan kemampuan kepada anak-anak kita untuk berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik, mana atas, mana bawah gitu. Nah, mulailah menurut saya ayah lebih banyak berperan karena bentuknya tidak lagi stimulasi tapi lebih banyak simulasi sebenarnya gitu ya. Nah, ditandai kalau dalam sirah itu ditandai ketika Rasulullah diajak oleh pamannya berangkat dari Makkah ke Syam itu adalah pembelajaran teknik simulasi gitu ya. Jadi itulah sebabnya tadi saya menceritakan Bunda ini kalau kita berkisah kepada anak 9 tahun itu, kalau saya istilahnya adalah ini mengambil istilahnya Kang Yono, pinjamkan kuping kita 70%, mulut kita 30%.
Gitu. Jadi kalau para pengkisah umur 9 tahun ke atas itu, kalau pengkisahnya banyak bercerita, nanti anaknya tidur gitu ya, karena nggak sesuai lagi dengan tahap perkembangannya anak-anak gitu. Kalau umur 9 tahun ke bawah kita heboh ya, gitu, heboh, jungkir balik tuh apa-apalah gitu. Tapi 9 tahun ke atas sebenarnya kita lebih banyak bercerita, berkisah itu, kita lebih banyak dialog sebenarnya. Itu misalnya apa? Menurut teman-teman, kalau keadaan seperti ini Umar bin Khattab tuh apa gitu? Anak teman-teman, ada anak bilang, ada yang mengatakan, menurutku Umar bin Khattab harusnya begini. Seperti apa ya teman-teman gitu ya? Seperti apa maksudnya? Oh, harusnya berdirinya begini Umar bin Khattab itu. Ah, itu pas itu teman-teman. Gitu. Nanti dia akan menceritakan seperti itu. Itu kali benar ini ya, sampai nanti sekitar umur-umur ayah itu terlibat sampai umur sekitar umur 12 sampai 14 tahun lah gitu ya benda ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan. Oh ya, aku Masya Allah, luar biasa. kasih banyak bunda ini. Kak Irfan, maaf masih di mute. Ya, berikutnya Bunda Selvi, silakan Bunda Selvi. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, sebelumnya terima kasih atas materi ya pada kesempatan malam hari ini. Begini, Ayah Irwan, basicnya ya sebelumnya nih. Jadi basicnya tuh saya sebetulnya suka sekali dengan storytelling. Baru setahun belakang saya gabung di komunitas pencerita Bogor, lalu juga akhirnya gitu ya untuk berkisah dengan anak-anak. Memang saya baru difokuskan di mengisahkan atau berkisah kepada anak-anak usia TK ya dan PAUD. Tadi menarik sekali seperti yang disampaikan oleh Ayah Irwan terkait dengan apa itu berkisah ya. Tadi disampaikan ada dua jenis berkisah. Berkisah dengan anak dan berkisah bersama anak gitu. Tadi kalau berkisah dengan anak katanya yang asyik itu adalah pengkisahnya ya, yang mendongengkannya, yang berceritanya. Tapi kalau berkisah bersama anak, ini berarti artinya mungkin kita mencoba untuk menturut sertakan mungkin ya audiens kita, yaitu anak-anak, untuk masuk ke dalam cerita kita. Nah, khawatir gitu ya, khawatir selama ini saya kalau berkisah kepada anak-anak itu masih berkisah dengan anak gitu. Ketika misalkan, karena saya baru belajar, jujur saya baru belajar untuk bisa berkisah langsung kepada anak. Karena biasanya saya hanya storytelling aja gitu ya, bercerita. Tapi kan kalau berkisah sekarang itu kita memainkan boneka. Ada masa mungkin di mana kita seperti ini, saya anak-anak paham nggak sih gitu ya dengan apa yang saya sampaikan gitu. Nah, ini mungkin masih menerka-nerka nih Ayah Irwan, khawatir yang saya sampaikan itu nantinya adalah apakah masih berkisah dengan anak kah gitu ya, hingga nanti parameternya apa nih, sehingga kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah anak-anak tadi itu jenis berkisah bersama anak gitu tadi. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa difahami pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini Kak Yonun yang harus jawab ini. Berkisah dengan anak itu atau berkisah bersama anak itu satu hal yang paling penting menurut hemat saya adalah memahami tahap perkembangan Teh Selvi. Jadi kalau kita memahami tahap perkembangan, kita menjadi tahu gitu kapan kita mau berbicara, kapan kita nggak berbicara, gitu ya. Kapan kita melakukan tindakan, kapan kita berteriak, kapan kita nggak berteriak, gitu ya. Teh Selvi. Jadi kalau Teh Selvi menanyakan apa yang harus kita lakukan supaya bisa berkisah bersama anak, itu pahami tahap perkembangan, gitu. Tahap perkembangan, misalnya kita lagi pegang anak umur berapa, umur 5 tahun misalnya atau umur 6 tahun gitu. Sebenarnya saya
saya ini bukan jualan selfie gitu ya. Buku terakhir saya itu adalah tentang bagaimana cara memahami anak di umur 0 sampai 11 tahun gitu ya. Saya ini sih bukan jualan tapi marketing sebenarnya gitu. Menurut mas saya ini agak mutlak nih, nggak mutlak ya. Jadi kita tahu gitu 5 tahun 6 tahun itu apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak terjebak kalau di lima pengasuhan ya, berkisah dengan anak itu yang asik kita tes selfie. Kita udah jungkir balik, udah suara ini gitu, anak melongo gitu, melongo itu kita kira dia ngerti gitu, misalnya dia nangkep gitu, ternyata dia nggak nangkep gitu ya. Saya pernah gitu karena saya guru teknik, misalnya tes selfie gitu, udah cerita gitu asik gitu ya, sampai saya miring kanan, miring kiri atau apa gitu. Terus saya tanya, mana anak ngerti nggak? Gitu, enggak. Gitu. Saya bilang, oh ini berkisah dengan anak. Semuanya itu tidak hanya berkisah atau selfie. Misalnya gini, Kak Yono itu bawa anaknya ke masjid. Nah, bedanya dua. Kak Yono bersama anak ke masjid, Kak Yono dengan anak ke masjid gitu ya. Kalau Kak Yono dengan anak ke masjid, misalnya gini, Kak Yono dengan anaknya ke masjid. Terus tiba-tiba anaknya melihat ada kakek-kakek naik tangga ke tangga masjid gitu ya. Terus anaknya bilang itu, kenapa sih anaknya nggak ada ya Bi gitu. Nah kalau ke masjid dengan anak, Kak Yunanya bilang pulang, nggak usah repot-repot, udah ayo mau ikomah gitu ya. Itu namanya ke masjid dengan anak. Ke masjid dengan anak itu nggak dapat apa-apa gitu. Nah kalau ke masjid bersama anak itu, kalau anaknya Kak Yono mau pergi ke masjid subuh gitu, saya ngeliat ada kakek-kakek gitu yang naik tangganya susah. Itu baru anaknya tarik nafas saja Kak Yono udah bilang itu itu nggak apa gitu. Terus kemudian anaknya bilang, aku nggak kuat ngelihat kakek-kakek itu gitu. Terus kata Kak Yono bilang, kita harus apa yang harus kita lakukan menurut adik, apa yang harus dilakukan gitu. Terus adiknya bilang gitu, boleh nggak kita bantu dia itu apa gitu. Itu namanya masjid bersama anak gitu ya. Jadi yang dapat tuh anaknya gitu teman-teman. Nah, kalau kita selfie nanya berkisah bersama anak, bersama dengan anak itu menurut saya satu, kalau kita memahami tahap perkembangan, kita jadi tahu gitu selfie apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kan kalau kita nggak tahu tahap perkembangan, kita asik ya selfie ya. Bisa jungkir balik, kita berkisah, udah semua suara binatang di kebun binatang Ragunan yang terbesar itu sudah kita keluarkan gitu ya. Anak-anak bukan yang ngerti, tambah pusing gitu ya. Itu namanya berkisah dengan anak. Kitanya asiknya luar biasa gitu. Anak-anak nggak ada perubahan itu maksudnya perubahan tidak seperti anak-anak ya. Misalnya itu aku tiba-tiba kita bercerita, yang kita targetkan sebenarnya adalah anak-anak misalnya mengerti tentang karakter sedih, misalnya gitu, anak-anak mulai sedih. Nah kalau saya sih menyarankannya paling gampang itu adalah gimana caranya supaya kita bisa berkisah bersama anak itu. Yang paling gampang itu adalah memahami tahap perkembangan gitu. Nah tapi kan saya yakin teman-teman berkisah ini kan salah satu syaratnya pengkisah yang baik itu kan kita harus mengerti apa yang terjadi dengan anak kita. Kalau enggak nanti kita akan orasi itu. Iya, kalau kita berkisah dengan anak kita nggak mengerti siapa yang kita berkisah itu, nanti orasi kayak orang demo gitu teman. Oh ya Allah apa gitu, orangnya bingung ini ngapain ya gitu. Ada apa nih dengan berkisah? Itu mungkin tes selfie ya gitu ya. Kalau perkembangan itu menurut saya 5 aja tes selfie ya, 5 aja memahami perkembangan fisik anak-anak gitu ya. Misalnya gini, anak umur 7 tahun 8 tahun itu bentuknya bagusnya seperti apa dia sila gitu, bersila gitu, duduk mendengarkan kita gitu ya. Kemudian apa dia harus berbaris gitu, apa perkembangan emosinya seperti apa, anak umur 7 tahun 6 tahun itu seperti apa. Nah itu mungkin akan membuat kita berkisah bersama dengan anak-anak gitu. Allahu a'lam bishawab. Ayah Irwan, dan itu jawaban buat Bunda Selfie, mudah-mudahan jelas ya. Ada sisa satu lagi penanya dan izin saya bertanya. Silakan Kang Henry. Masya Allah, terima kasih. Ini jawabannya, materinya saya kira sangat mundal sekali ya bagi kita sebagai praktisi gitu. Kalau kita ya semuanya itu rata-rata praktisi ya. Jadi terkadang bercerita itu mendapatkan penemuan-penemuannya di lapangan. Tidak berangkat dari aspek teoritik. Tadi misalnya terkait dengan perkembangan ya.
kalau apa namanya menurut biasa aspek teoritik mah ya ada tahap sensori motor gitu ya, ada tahap pre-operasional, kemudian ada operasional konkret, ada operasional formal dan lain sebagainya. Itu aspek-aspek teoritik yang perlu dikaji dengan proses pembacaan. Nah, hal itu bagi kami sebagai seorang praktisi itu hal seperti itu istilah-istilahnya tidak hafal ya, tapi dijajaki dengan melalui proses field of experience, pengalaman pribadi gitu ya, yang itu mungkin lebih ke pengalaman apa namanya a priori, pengalaman yang hanya bisa dirasakan oleh setiap masing-masing pengkisah gitu ya. Nah, dengan adanya materi dari ayah ini apa namanya mencoba mengait-ngaitkan pengalaman-pengalaman yang empirik yang ada dengan oh ini jadi ya istilah-istilahnya. Saya senang dengan istilah ledakan tadi ya. Kemudian juga senang dengan istilah kata kosa rasa gitu ya. Kosa kata dan kosa rasa ini alhamdulillah terima kasih ayah sudah memberikan suplemen wawasan baru ya bagi kami para praktisi ini sehingga makin kokoh dan kuat gitu ya dari aspek prakteknya atau aspek apa namanya pengalamannya, field of experience-nya sama frame of reference-nya gitu ya, memadukan antara field of experience sama frame of reference. Jadi saya betul-betul luar biasa materi malam hari ini. Tapi saya ingin bertanya ini terkait dengan kisah dan dongeng. Karena di PPMI itu sendiri kita menggalakkan yang namanya kisah atau membudayakan kisah, sedikit meminimalisir dongeng. Gitu. Nah, saya ingin tahu sudut pandang dari ayah sebagai apa namanya yang biasa bergerak di dunia parenting atau di dunia psikologi lah katakan terkait dengan antara kisah dan dongeng ini. Apa yang mesti dilakukan nih? Apa yang mesti dari aspek psikologinya atau dari aspek sudut pandang kita sebagai orang tua ya gitu ya. Kalau memang kita ini visinya menyebarkan kisah, tapi sementara kalau kita perspektifnya perspektif dalil-dalil agama ya, bahwa dongeng itu adalah asatirul awalin. Apa namanya disebutnya kisah bohongan. Berarti sudah membohongi anak dong kalau kita mendongeng gitu. Tapi tentunya di situ ada perspektif lain dalam sudut pandang ayah sebagai apa namanya yang bergerak di dunia parenting. Biar kita makin kokoh, makin kuat dari aspek tadi itu ya, aspek teoritiknya. Gitu. Terima kasih ayah, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau saya sih ini aja Ustadz dijalankan aja yang berkisah ini karena anak-anak kan memang penting banget secara tauhid, secara agama itu memang yang penting yang jelas, yang nyata gitu, yang ada rujukannya. Kalau dampaknya ya menurut emak saya emang berkisah itu jauh lebih bagus daripada mendongeng ya gitu. Nah kalau saya ini jalan yang sudah baik lah gitu. Kalau anak-anak nanti diajarkan dengan mendongeng itu kadang-kadang landasannya nggak ada, rujukannya nggak ada, jadi khawatirnya nanti malah bermasalahnya waktu dia besar gitu. Itu mungkin Ustadz. Siap. Tapi kalau misalnya dongeng itu kan hasil dari ekspresi manusia atau dibuat oleh manusia karangan ya, kisah-kisah hewan ya atau kisah-kisah manusia ya anak kecil, tapi itu di hasil daripada imajinasi kita. Itu kan referensi yang kita buat-buat lalu diceritakan ke anak-anak. Nah, ada dampak negatifnya nggak di situ dari aspek lain? Mungkin hanya mengolah imajinasi anak saja, tapi berdampak pada sisi psikologi yang mendasar nggak di situ? Kalau sebenarnya sudah bisa lewat berkisah, kenapa harus lewat mendongeng gitu ya?
Kalau memang bisa lewat berkisah, ya udah berkisah aja gitu, nggak perlu kita tambah-tambah dengan mendongeng gitu, karena berkisah itu kan basicnya jelas, rujukannya jelas gitu. Apakah persoalan imajinasi kurang dari berkisah? Enggak, jauh lebih banyak berkisah itu. Kalau saya melihatnya ini yang persoalan teknis aja. Misalnya kalau kita menceritakan yang tadi saya sebutkan itu loh, apa Ustadz gitu, anak-anak 0 sampai 7 tahun cara berkisahnya pasti berbeda dengan anak-anak 9 tahun ke atas gitu. Persoalan curiosity, persoalan yang lain yang disebutkan tadi itu. Misalnya tentang Rasulullah gitu, Rasulullah melakukan suatu aktivitas, cerita tentang Rasulullah gitu. Kalau bagi anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun, target utama kita kan curiosity. Kalau anak-anak 9 tahun ke atas, target utama kita adalah yang tadi itu saya sebut itu, anak-anak berpikir, menganalisa, memutuskan gitu. Jadi kalau soal imajinasi akan lebih berkembang sebenarnya, tapi bisa kita jelas gitu. Ini Rasulullah orangnya berkorban. Menurut teman-teman, kalau teman-teman mengalami hal semacam ini, kalau 9 tahun ke atas kan itu yang harus kita lakukan ya. Yang tadi saya menyebutkan itu bahwa anak-anak targetnya adalah bagaimana berpikir, menganalisa, memutuskan, itu dia didapatkan di usia 9 tahun ke atas. Kan itu target berkisah ya Ustaz ya. Kalau targetnya kita adalah berkisah ini kan kita nggak bisa melihat hasilnya sekarang. Tapi berkisah itu kita lihatnya hasilnya nanti 15 tahun ke atas gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kita harus sesuai dengan porsi gitu ya teman-teman ya. Misalnya ginilah apa Ustaz. Kalau kita membuka anak-anak berkisah di usia 10 tahun ke atas itu kan kita agak susah tuh kalau kita ngomong apa kabar, alhamdulillah, Allahu Akbar apa gitu ya, bukan nggak boleh gitu ya, tetapi kalau perkembangan emosionalnya anak-anak agak nggak pas sebenarnya gitu ya, itu pasnya buat anak-anak kelas 3 SD ke bawah gitu. Kalau kelas 4 SD ke atas kan yang tadi saya sebutkan itu ada target-target yang harus kita kembangkan secara intelektual dan lain-lain. Itu mungkin Ustadz yang bisa saya satu lagi nih saya penasaran sekali, ini penting sekali. Maaf dan sekali ya, kebetulan ayah saya tuh dulu pernah menulis buku ya, BAI Bunda Ajarkan Aku Ibadah. Konsepsinya membuat sebuah imajinasi figur seorang tokoh, Abid namanya ya, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Saya membuat cerita, lalu kemudian bagaimana si tokoh ini mengajarkan sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Tokoh fiktif tapi tujuannya untuk mengajarkan nilai-nilai Islami atau pengajaran Islam ya terkait dengan sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya lah gitu. Nah itu sudah selesai. Nah yang berikut ini saya ada proyek lagi, makanya saya pengen lebih kuat biar kokoh nanti alasannya. Saya menulis kisah-kisah hewan dalam Al-Quran ya, untuk dijadikan audiobook. Nah kemudian saya sempat berpikir dan sempat diskusi dengan teman-teman di penerbitan. Apakah harus dibikin tokoh fiktif lagi untuk mengemas kisah fiktif di balik kisah nyata gitu, membuat tokoh baru misalnya gitu, lalu kemudian untuk menghantarkan kisah yang real, atau memang kisahnya dibuat kisah yang real aja, misalnya kisah binatang atau kisah sahabat, ya kisah sahabat diceritakan aja gitu, atau dibikin. Menurut ayah nih ya, itu bagusnya dari aspek konsepsi parenting yang seperti apa bagusnya? Udah murni aja ceritakan yang kisah langsung saja, kisah binatang dalam Al-Quran, jadi murni sesuai dengan apa kisahnya, atau dibikin fiktifnya gitu. Nah ini sempat menjadi perbincangan di kantor Ustadz. Ya kan penjelasannya atur nuhun. Iya, kalau teman-teman sudah tadi Ustadz katakan konsentrasinya berkisah, ya sudah berkisah aja Ustadz gitu. Jadi memang udah istiqomah dan istimrori aja dengan berkisah, rujukan jelas gitu, patokan-patokannya jelas gitu. Menurut saya kan Ustadz udah memilih dengan teman-teman nih berkisah bukan mendongeng kan gitu ya teman-teman nih. Kalau saya lihat gini Ustadz, kalau misalnya buku dan lain-lain itu kan sebenarnya media ya. Gitu media ya gitu. Bagi anak-anak itu sebenarnya kan yang media itu kalau menurut saya bukan sesuatu yang esensi, tapi media itu aksesori. Esensi itu ada di orang tua kan gitu ya Ustaz ya gitu. Dia akan bisa mengolah gitu. Kita misalnya itu kan stimulan aja ya Ustaz ya, itu stimulan gitu. Nah kalau saya teman-teman saya bangga nih teman-teman dan kagum gitu teman-teman konsentrasi dia berkisah, ya sudah berkisah aja gitu, nggak usah masuk ke warna yang abu-abu kan teman-teman udah milih nih gitu ya, sudah milih gitu ya, sudah menyampaikan, teman-teman lagi campaign gitu bahwa bagaimana kita bercerita kepada anak-anak yang benar-benar aja lah gitu ya, yang jelas rujukannya gitu. Nah menurut saya kalau saya ngelihat ya teman-teman komit aja di sini, kalau saya pikir gitu. Wallahu a'lam bishawab. Siap.
Matur nuhun. Terima kasih. Sami-sami Kang. Irwan, terima kasih, sehat selalu. Sami. Amin. Barakallah. Alhamdulillah, luar biasa ya kawan-kawan semua dari materi yang disampaikan oleh Ayah Irwan. Artinya bahwa kita membuka cakrawala pengetahuan ya, bagaimana cara kita berkisah, kemudian audiens kita dengan pola yang berbeda untuk memberikan kisah-kisah kepada anak-anak. Kalau dilihat dari pembahasannya ini luar biasa, tapi waktunya saya rasa memang kurang cukup sebenarnya. Pasti masih penasaran nih. Mudah-mudahan insya Allah di lain waktu juga kita bisa kembali dengan materi-materi dari pembicara-pembicara lain, dan kami ucapkan terima kasih jazakallah khair kasir untuk Ayah Irwan Rinaldi yang baru pulang dari Bali ya, infonya ya, masih sempat mengisi acara kajian PPI. Dan kami ucapkan juga kepada teman-teman di Nusantara, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera ya, baru Jawa, Pulau Sumatera. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kajian-kajian PPI lainnya, dan lagi beberapa hari lagi menjelang bulan Ramadan, izinkanlah kami pribadi secara pribadi maksudnya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah dalam di PPMI. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas puasa kita nanti. Tak ada gading yang tak patah. Kalau patah jangan taruh di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Apalagi kalau kata-kata saya kasar, mohon maaf karena saya makhluk kasar. Jadi bukan. Billahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan terima kasih semua. Sebelumnya kita tutup dulu dengan lafaz hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan, dan teman-teman semua terima kasih yang sudah bergabung untuk Zoom. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Oh ya, ini foto dulu. Silakan Miss Karni.